Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati seluruh santri dan alumni pesantren modern Man'ana Bogor dan pesantren Tahfidz Zawiyah Cirebon. Yang saya hormati seluruh wali santri pesantren Man'ana Bogor dan pesantren Zawiyah Cirebon. Dan semoga Allah Ta'ala tetap muliakan seluruh jemaah Thariqah As-Sadziliyah dimanapun berada dan kepada siapapun bermursyid. Banyak sekali pertanyaan kepada saya, juga tidak sedikit yang curhat mengenai permasalahan hidupnya. Banyak di antara mereka bertanya mengenai takdir. Saya katakan memang iya, takdir tidak bisa berubah. Lalu kalau kemudian bertanya takdir itu apa? Takdir itu adalah sunatullah alam yang sudah Allah tetapkan dan menjadi hukum di alam ini. Takdir itu adalah ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan dan menjadi hukum di alam ini. Banyak orang bilang sebagai hukum alam atau sunatullah alam. Itu takdir. Definisi selanjutnya mengenai takdir itu, pengertiannya maknawi. Wa khalaqnakum azwaja. Ketentuan Allah, sunatullah alam ini, hukum alam ini diciptakan selalu saja klop, berpasangan, klop. Ya. Jadi sudah memang dibuat oleh Allah semuanya serba rapih, serba beres, serba berpasangan. Contohnya kalau baut pasangannya mur, itu takdir. Nah, nggak bisa baut ketemu baut, nggak bisa. Dia nggak bisa ngeklop. Mur ketemu mur juga nggak bisa ngeklop. Jadi yang saya maksud hukum keseharusan, kausa prima, hukum tarik menarik dan lain sebagainya. Ya, jadi dasar yang pertama mengenai takdir itu adalah wa khalaqnakum azwaja. Semua yang Allah Ta'ala ciptakan pasti semuanya serba pas karena serba berpasangan. Jadi contohnya kalau baut pasti ketemunya sama mur. Baik, selanjutnya begini. Misalkan saya baut, saya ini baut. Mental saya baut gitu. Pikiran saya baut, karakter kebiasaan keseharian saya adalah baut. Maka saya hanya bisa menerima apa yang ada di alam ini berupa mur. Di alam ini banyak nih frekuensi-frekuensi atau segala apa banyak sekali. Karena saya baut, saya hanya bisa menerima jenis yang bersifat mur. Gitu. Itu pasangannya memang begitu. Nah, ini ilustrasi saja ya. Tapi kemudian tiba-tiba atau saya menginginkan baut, padahal saya baut. Saya bekerja keras, saya banting tulang, saya berpikir luar biasa dahsyat untuk saya bisa mendapatkan baut. Nggak bakal bisa karena sayanya baut. Itu yang disebut takdir. Nggak bisa. Saya berusaha mati-matian seperti apapun, nggak bisa. Kalau saya baut dan saya menginginkan baut. Kalau saya baut, saya harus dapat dan pasti akan mendapat mur. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya kita minta kepada Allah agar saya dirubah menjadi mur sehingga saya bisa mendapatkan baut. Itulah kenapa barangkali Allah Subhanahu wa taala berfirman la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Satu kaum tidak akan pernah berubah, tidak akan ada yang bisa berubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dirimu yang berubah.
Tapi kembali kemudian, sulit kita mengalahkan diri kita. Sulit kita merubah diri kita. Tidak ada yang bisa melawan nafsu kita, tidak ada. Yang bisa melawan nafsu kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Minta pertolongan dari Allah agar kita bisa merubah nafsu kita, sehingga kita bisa berubah mental kita, dibimbing oleh Allah untuk bisa menjadi sesuatu yang akhirnya kita layak untuk mendapatkan apa yang kita pinta. Jadi kembali tadi, ya, takdir mah nggak bisa berubah. Semua di alam ini macam-macam frekuensi, ada xenon, ada krypton, ada lain sebagainya, ya. Banyak, ada ribuan. Jenis-jenis itu hanya akan menghampiri kita sesuai dengan pasangan. Kitanya apa? Gitu. Kalau kitanya baut, maka yang umur itu, frekuensi-frekuensi yang sifatnya kategori umur, itu akan datang ke saya. Nggak bisa, kalau saya hanya baut, saya menginginkan baut. Dengan usaha sekeras apapun, nggak bisa. Bekerja bagaimanapun, nggak bisa. Melatih kemampuan saya sehebat apapun, nggak bisa. Solusinya cuma satu. Minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah merubah saya menjadi umur sehingga saya bisa mendapatkan baut. Saya rasa mudah dipahami tentang hal ini. Nah, dari kemarin yang curhat itu tentang amalan, saya bilang, rubah dulu dirimu. Kalau engkau tidak bisa berubah, maka mintalah pertolongan Allah agar Allah membimbing kita untuk bisa merubah diri kita sehingga kita bisa layak mendapatkan apa yang kita inginkan. Dari yang kemarin datang itu, ada yang terlilit hutang luar biasa besar. Ada yang diancam-ancam orang. Ada yang kehinaannya menyebar. Ada yang aibnya disebar. Ada yang tidak lagi mampu menahan rasa malu. Ada yang suaminya pergi, tak pernah kembali dan memang sengaja digantung katanya. Kok jahat banget gitu. Kalau mau dicerai ya cerai, jangan sampai digantung bertahun-tahun begitu, kasihan. Ada juga yang macam-macam masalahnya. Saya pikir semua masalah sama. Kalau kita menginginkan sesuatu, pantaskan dulu diri kita untuk bisa menerima apa yang kita inginkan. Oleh karena itu butuh kita menjadi zero, kita nolkan lagi. Banyak di antara mereka yang bertanya, saya kepengen sekali naik jabatan, saya kepengen sekali dihempaskan kesulitan rezekinya, saya kepengen sekali mudah untuk mendapatkan rezeki, saya kepengen sekali berwibawa, Masya Allah, banyak. Namun saya bilang, nolkan dulu dirimu. Bagaimana caranya? Zikir, ya Allah 5.000 kali. Setelah itu disambung, ya Hayyu ya Qayyumu 1.000 kali. Awas, bukan ya Hayyu ya Qayyum, ya, tapi ya Hayyu ya Qayyumu, ya Hayyu ya Qayyumu 1.000 kali. Jadi maksud dari zikiran ini pertama, agar Allah Ta'ala membimbing kita, merubah mental kita, merubah sikap kita, merubah cara berpikir kita, sehingga kita layak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apapun keinginan Anda, apapun keinginan saudara, saudara ingin mudah mendapatkan rezeki, saudara ingin cepat naik jabatan, saudara ingin dagangan laris, saudara ingin dilepaskan dari segala kesulitan, apapun keinginan Anda, nolkan dulu diri Anda. Dengan membaca, ya Allah 5.000 kali, ya Hayyu ya Qayyumu 1.000 kali. Caranya begini. Jadi malam sholat tahajud, sholat dulu 2 rakaat ya. Rakaat yang pertama, setelah baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Kemudian rakaat yang kedua, setelah Al-Fatihah,
baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya, baru setelah itu, Ya Allah 5.000 kali, Ya Hayyu Ya Qayyumu 1.000 kali. Kalau sudah selesai, saudara sujud, baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin 41 kali. Kemudian jangan bangun, minta dulu di situ. Apa yang saudara minta? Ya Allah, mudah-mudahan istri saya kembali mencintai saya, atau mudah-mudahan suami saya kembali mencintai saya, atau apapun yang saudara inginkan, minta dulu di situ. Baru kemudian bangun dari sujud. Baik. Jadi la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah. Allah nggak akan merubah nasib kita, enggak. Allah nggak akan merubah bagaimana kehidupan kita sampai kitanya mau merubah diri kita sendiri. Kalau kemudian kita merasa tidak sanggup untuk merubah diri kita, minta bimbingan dari Allah agar kita berubah mental kita, cara berpikir kita, dan lain sebagainya kita, sehingga kita bisa layak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya sering mendengar para motivator-motivator berbicara, kita harus layak menjadi orang kaya, baru kemudian kita bisa menjadi orang kaya. Saya sepakat itu. Tapi kalau caranya hanya ada dalam pikiran, bukan di mental, nggak bisa. Kita melakukan afirmasi saya kaya, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kitanya belum berubah, mental kita belum berubah, hati kita belum berubah, ketaatan kita belum berubah, keluasan hati kita belum berubah, Allah belum memberikan bimbingan kepada kita untuk kita bisa layak menerima dunia ini, dunia tidak akan pernah bisa datang. Tidak akan pernah bisa datang. Jadi maksud saya, kita dulu yang berubah. Tapi kalau kemudian kita merasa tidak sanggup kita merubah diri kita, mintalah kepada Allah. Cara yang pertama itu adalah, Ya Allah 5.000, Ya Hayyu Ya Qayyumu 1.000. Lalu sujud membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. 41 kali, jangan bangun. Doa dulu dalam sujud itu. Setelah selesai, baru bangun, salam ke kanan dan salam ke kiri. Saudara, rahimakumullah, seperti biasanya, saya berharap pada saat saudara mengamalkan ini, saudara bisa menghadirkan Rasulullah. Saudara bisa menghadirkan para raja-raja malaikat seperti Jibriyail, Mikail, Sarfiyail, Kasfiyail, Samsamail, Ruqoyail, Aniyail. Saya juga berharap saudara bisa menghadirkan para aulia illahi ta'ala, khususnya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Syekh Abu Hasan Ali As-Sadzili, karena memang thariqah kita demikian. Kemudian Syekh Ibnu Arabi, kemudian guru kita Kiai Haji Abdul Khaliq Ali Pasuruan, guru kita Kiai Haji Ahmad Rifai Arif Darul Qolam, kemudian guru kita Haji Arsad bin Fadil, dan guru kita Hajjah Satinah binti Muslim, Qadasallahu sirrohumul aziz. Saya berharap itu dihadirkan. Karena bagaimanapun ilmu butuh sanad untuk sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik saudara, saya pikir cukup. Jadi sekali lagi, caranya, jika saudara merasa sedang sempit rezekinya, sedang sempit hatinya, sedang berada dalam masalah yang besar, sedang terancam, sedang terlilit hutang, atau ingin berwibawa, ingin disegani di kantor, di perusahaan, di tempat kerja, ingin dihargai, ingin dicintai,
ingin apapun yang saudara hajatkan kepada Allah dikabul, pertama saudara sholat hajat 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca ayat kursi. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Baru kemudian saudara tawasul, ya tawasul seperti biasa kepada Rasulullah, kemudian kepada 7 malaikat itu, Jibriail, Mikiail, Sarfiail, Kasfiail, Samsamail, Rukoyail, Aniyail. Lalu kemudian saudara hadiahkan Al-Fatihah untuk para aulia seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Hasan Ali As-Sadzili, Syekh Ibnu Arabi. Sampaikan juga Al-Fatihah kepada guru-guru kita, Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, Kiai Haji Abdul Khaliq Ali Pasuruan, Haji Arsyad bin Fadil, dan Hajjah Satinah binti Muslim. Baru kemudian saudara membaca Ya Allah 5.000 kali, Ya Hayyu Ya Qayyumu 1.000 kali. Ingat, Ya Hayyu Ya Qayyumu pakai domah. Ya Hayyu Ya Qayyumu 1.000 kali. Setelah itu saudara sujud membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 41 kali. Sebelum bangun, sebelum angkat kepala, saudara minta kepada Allah apa yang saudara hajatkan. Lakukan ini sesering mungkin, karena setiap saudara baca, Allah memberikan bimbingan keesokan harinya apa yang harus saudara lakukan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.